Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, puncak ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 telah berjalan cukup baik. Meski beberapa sektor masih memerlukan perbaikan dan peningkatan layanan, salah satunya saat fase Ar-Musna, seperti keterlambatan keberangkatan bus di Musdalifah dan kepadatan tenda jemaah di Arafah dan Mina. Puncak ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 telah berjalan. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai cukup baik, meski beberapa sektor masih memerlukan perbaikan dan peningkatan layanan. Salah satunya saat fase Ar-Musna, seperti keterlambatan keberangkatan bus di Musdalifah dan kepadatan tenda jemaah di Arafah dan Mina. Wakil Ketua Komisi 8 yang juga anggota Tim Was Haji DPR RI, Abdul Wahid, menjelaskan masih ditemukan jemaah haji yang tertahan akibat terlambatnya keberangkatan armada bus dari Arafah ke Musdalifah. Meski jemaah haji bisa diberangkatkan, Tim Was Haji DPR RI mendesak kejadian itu harus menjadi evaluasi serius oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Selain persoalan transportasi, kondisi tenda yang cukup padat di pemondokan Arafah maupun Mina juga menjadi sorotan. Standar paket pemondokan tipe D sebaiknya diubah menjadi tipe C, agar jemaah haji Indonesia di tahun mendatang bisa mendapatkan pelayanan tenda yang lebih baik. Bis menuju Arafah, Musdalifah, Mina itu ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam 7 pagi bisa tertolong, dan ini nanti menjadikan satu evaluasi koreksi yang akan datang ya, dan termasuk tenda Arafah itu sangat bisa kita mungkinkan untuk kita tambah tahun yang akan datang, sehingga kualitas tenda Arafah dan Mina itu yang sekarang anggarannya paketnya paket D, kita mau tingkatkan untuk tahun yang datang paket C. Abdul Wahid mengusulkan durasi kontrak dengan pihak hotel, syarikah, dan penyedia catering sebaiknya ditetapkan untuk 5 tahun. Sistem kontrak jangka panjang dinilai akan mempermudah sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun. Dari Mina, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan memperkuat kerjasama dengan India dengan merestorasi Candi Prambanan. Komisi 10 DPR RI mengkritik minimnya anggaran kebudayaan yang menghambat pelestarian warisan budaya nasional, salah satunya proses restorasi Candi Prambanan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan memperkuat kerjasama dengan India dengan merestorasi Candi Prambanan. Komisi 10 DPR RI mengkritik minimnya anggaran kebudayaan yang menghambat pelestarian warisan budaya nasional, salah satunya proses restorasi Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengungkapkan proses restorasi Candi Prambanan berjalan sangat lambat karena keterbatasan anggaran dan dukungan tenaga ahli. Tanpa percepatan, restorasi 200 candi kecil yang ada di kawasan Candi Prambanan diperkirakan akan memakan waktu hingga 200 tahun. Pemerintah perlu menyediakan dana khusus dan sistem rekrutmen tenaga ahli yang lebih sistematis. Komisi 10 DPR RI akan mendorong percepatan restorasi Candi Prambanan dan candi lainnya melalui peningkatan anggaran kebudayaan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cagar Budaya untuk menyelamatkan warisan budaya secara cepat sehingga bisa dinikmati generasi mendatang. 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, candi yang kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun. Esti Wijayati juga meminta pengelola Taman Wisata Candi mempermudah akses pelajar ke situs budaya dengan tarif tiket masuk yang terjangkau. Selain untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sejarah dan budaya bangsa, juga menjadi tambahan pemasukan untuk mendukung pemeliharaan candi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan regulasi untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil nasional, sekaligus menjawab tantangan transformasi industri berbasis teknologi.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per Agustus 2025, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT menyerap 3,96 juta tenaga kerja dengan kontribusi terhadap PDB nasional 0,97%. Di sisi lain, sejumlah perusahaan besar di industri TPT telah bangkrut dan tutup. Komisi 7 DPR RI akan mendorong percepatan regulasi untuk menyelamatkan industri TPT nasional, sekaligus menjawab tantangan transformasi industri berbasis teknologi. Henry Munif mengungkapkan, industri manufaktur telah memasuki era baru, ditandai dengan digitalisasi, otomatisasi, integrasi sensor, dan konektivitas tinggi. Namun sejumlah industri, salah satunya industri TPT, justru menghadapi tekanan berat, baik penyesuaian teknologi, serangan impor tekstil yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar dalam negeri, dan kenaikan biaya produksi akibat kondisi global. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI sedang menggodok solusi komprehensif yang akan memperkuat industri nasional dari hulu hingga hilir untuk menghadirkan masa depan industri yang lebih baik. Saya masih optimis ya bahwa kita bisa meningkatkan kondisi yang hari ini mungkin agak sulit ya kita hadapi dengan sunsetnya beberapa perusahaan industri. Tetapi saya sangat optimis, kenapa? Karena hari ini kita di Panja Daya Saing Industri sedang mengupayakan dan mencari solusi yang terbaik. Bahkan kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang kawasan industri. Henry Munif juga mendorong adanya penguatan desain industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi industri, serta lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatnya daya saing industri nasional. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya memperkuat representasi, tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Koalisi dan kolaborasi lintas pandangan di parlemen menjadi bagian penting dalam melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, dinamika parlemen tidak hanya diwarnai proses legislasi dan pengawasan, tetapi juga kolaborasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. Perempuan di parlemen memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi serta memastikan berbagai kebijakan memperhatikan perspektif gender. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini telah mencapai 22,4%. Meski belum memenuhi kuota 30% yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu, para perempuan parlemen ini telah menelurkan sejumlah kebijakan ramah gender di Senayan. Terjun ke politik butuh keberanian besar. Pasalnya, panggung politik kerap kali dikaitkan dengan laki-laki. Di tengah dominasi laki-laki di bidang ini, perempuan di parlemen harus berkoalisi
demi kemajuan kaum perempuan di seluruh penjuru negeri. Gelaran Kaukus Perempuan Parlemen atau KPPRI yang mengusung tema dari representasi menuju transformasi kebijakan merupakan momen untuk merajut semangat perjuangan yang sama. Persoalan perempuan harus digotong bersamaan agar terasa ringan, agar kaum Hawa tidak kehilangan angan dan harapan. Dalam memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan perempuan nggak bisa sendirian, memang perlu gotong royong dari semua pihak untuk bisa memperjuangkan hal tersebut. Jadi semakin banyak peran dari seluruh stakeholder, NGO, kemudian seluruh elemen masyarakat akan menjadi lebih baik, dan KPPRI yang ada di parlemen ini tentu saja bisa menjadi jembatan antara legislatif, pemerintah dengan jejaring-jejaring yang ada di luar parlemen dan pemerintah. Jadi hal ini tentu saja akan sangat baik kalau KPPRI yang ada sekarang ini bisa bersinergi dan berkoordinasi. Biarkan perempuan membahas isu perempuan. Empati tidak perlu lagi dibeli, karena perempuan akan membela perempuan lainnya secara naluri. Tentang pembicaraan penting mengenai mau dibawa kemana negara ini, terutama di tengah krisis di sana-sini, perempuan juga harus ikut duduk bersama. Perspektif perempuan yang humanis dan peka terhadap persoalan di masyarakat perlu diikutkan dalam rencana pengembangan bangsa. Karenanya perempuan perlu dukungan politik. Kuota afirmatif 30% bukan hanya untuk diduduki, tetapi ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi para puan. Jadi kita membuat kick-off lah, semacam kick-off dari isu-isu yang mau kita advokasi, yang akan kita artikulasikan di komisi masing-masing sesuai tupoksi begitu ya. Dan juga banyak sekali bagaimana undang-undang PPRT baru disahkan, bagaimana kita mendorong peraturan turunannya, tanah adat, isu advokasi kekerasan seksual, kemudian bagaimana keterwakilan perempuan bisa mencapai 30% dan bahkan kalau bisa di atas 30% ya, dan tidak lupa juga menyiapkan pendidikan politik bagi para perempuan. Tentu saja saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi multidimensional isu geopolitik ya global, kemudian geoekonomi, di mana tentunya kita ingin ke depan ini perempuan lebih bersuara di bidang peace and security begitu ya. Ini penting kita artikulasikan sebagai bagian dari komunitas dunia untuk menyuarakan perdamaian. Di dekade terakhir, berbagai undang-undang telah lahir bagi perempuan. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, hingga undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga. Tongkat estafet harus terus digilir agar perjuangan memberdayakan dan melindungi perempuan tidak berakhir. Koalisi perempuan harus terus diperkuat hingga ke pelosok negeri, agar perempuan di daerah juga berdaya dan terlindungi. Ke depan KPPRI akan menyusun jadwalnya, tetapi juga KPPRI juga akan terus membentuk KPP di provinsi dan kabupaten kota. Ini penting supaya koordinasi isu-isu yang ada di daerah. Karena ada beberapa partai politik yang memang hanya ada di daerah ya, tidak mendapatkan parliamentary threshold sehingga tidak ada di DPR. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci masih terus berlangsung. Setelah menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jutaan jemaah haji kini memadati kawasan Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, di tengah padatnya arus jemaah dan cuaca panas ekstrim, tim pengawas haji DPR RI turun langsung memantau pelaksanaan ibadah serta memastikan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia berjalan dengan aman dan juga baik. Lalu seperti apa kondisi di lapangan? Berikut laporan selengkapnya dari Marianto di Mina, Arab Saudi. Silakan Marianto. Parmen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan Mina sejak tanggal 27 Mei atau 10 Zulhijjah setelah para jemaah melakukan mabit di Musdalifah. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwa pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Mina menjadi salah satu fokus pengawasan tim pengawas haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas jemaah menuju Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh, tim was haji DPR RI terus memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik. Suasana kawasan Mina terlihat dipadati dengan jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Sejak pagi hari, jemaah mulai bergerak menuju Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Kepadatan jemaah dan cuaca panas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Di tengah kondisi tersebut, Ketua Tim Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Tim WAS memastikan berbagai layanan bagi jemaah Indonesia, mulai dari akses transportasi, pemondokan, dan ketersediaan konsumsi, hingga pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan kebutuhan jemaah. Tim WAS juga memantau berbagai pergerakan jemaah menuju Jamarot untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan yang berlebih. Menurut tim WAS, pengaturan arus jemaah dan koordinasi dengan pihak syarikah menjadi hal penting demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Mina. Hanya melakukan pengawasan, Ketua Tim WAS Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, juga menemukan langsung seorang jemaah haji Indonesia yang tersesat dan terpisah dari rombongannya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei sekitar pukul 5 sore waktu Arab Saudi. Di saat itu, Cucun berjalan kaki dari Dakar Mekah menuju Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Di tengah padatnya arus jemaah, tim WAS menemukan seorang jemaah Indonesia yang tampak kebingungan dan berusaha mencari rombongannya. Kepada tim WAS, jemaah tersebut mengaku terpisah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah lempar jumroh. Kondisi padatnya jemaah dan jauhnya jarak antar titik kumpul membuat jemaah tersebut kehilangan arah. Mengetahui kondisi tersebut, tim WAS Haji DPR RI langsung membantu mengkoordinasikan jemaah agar dapat kembali ke rombongannya dengan aman. Cucun menyebut, mengetahui kondisi tersebut, tim WAS Haji DPR RI langsung membantu mengkoordinasikan jemaah agar dapat kembali ke rombongannya dengan aman. Cucun menyebut kejadian ini menjadi gambaran bahwa pendampingan jemaah harus terus diperkuat, terutama bagi jemaah lansia dan mereka yang melaksanakan mobilitas di tengah padatnya kawasan Mina. Dan pada tanggal 28 Mei, jemaah juga akan melaksanakan 3 lemparan jumrah, yaitu Wusta, Ula, dan Aqobah. Kondisi ini akan semakin padat daripada hari sebelumnya. Tim WAS DPR RI selalu mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan dan terus melakukan koordinasi dengan para petugas haji maupun Kemenhaj demi kelancaran kegiatan tersebut. Tim WAS Haji menilai pelaksanaan haji di Mina tahun ini secara umum berjalan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa perbaikan terlihat pada penataan tenda, pengaturan kapasitas jemaah, serta koordinasi pelayanan di kawasan Armuzna. Meski demikian, tim WAS tetap memberikan catatan penting dan evaluasi terkait jarak tempuh jemaah menuju Jamarot. Kondisi cuaca panas ekstrim dan kepadatan di titik tertentu masih memerlukan antisipasi lebih lanjut.
Tim UAS menegaskan hasil pengawasan dan temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang. Tim UAS Haji akan terus mendorong peningkatan pelayanan agar jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Dan pemirsa, saya juga menginformasikan bahwa Kementerian Haji dan Umroh menghimbau para jemaah untuk melaksanakan lempar jumroh pada pagi atau sore hari untuk menghindari kepadatan dan cuaca panas yang ekstrim. Dari Mina, Arab Saudi, Marianto melaporkan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Alfat. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai masih tergantung infrastruktur asing. Pemerintah harus perkuat kedaulatan digital nasional. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik pemirsa, di sini ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing dinilai masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia di tengah percepatan transformasi teknologi. Anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Juniko Siaan menegaskan penguatan kedaulatan digital nasional harus menjadi prioritas pemerintah agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi tetapi juga mampu membangun ekosistem digital yang mandiri, aman dan juga berdaya saing. Penguasaan teknologi serta pengembangan pusat data dan juga sistem digital nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan negara di era digital. Di sini, DPR RI memandang pembangunan kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan data, keamanan cyber, hingga kepentingan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemirsa, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga akademisi, dan juga masyarakat perlu terus diperkuat agar Indonesia mampu menghadirkan infrastruktur digital yang lebih mandiri dan juga tidak bergantung pada pihak asing. Dengan langkah yang terukur dan juga berkelanjutan, kedaulatan digital diharapkan menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi serta keamanan nasional Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai Budi Jiwandono. Apresiasi diplomasi Kemlu Republik Indonesia bebaskan 9 WNI misi kemanusiaan. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi warga negara di luar negeri kembali mendapat apresiasi. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Budi Jiwandono menilai langkah Kementerian Luar Negeri yang berhasil membebaskan 9 warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya.
Di tengah situasi internasional yang penuh tantangan dan juga dinamika, di sini DPR RI memandang keberhasilan tersebut menjadi bukti penting bahwa diplomasi Indonesia memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga hubungan antar negara, tetapi juga memastikan keselamatan serta hak-hak warga negara tetap terlindungi. Kedepannya, DPR RI mendorong agar koordinasi antar instansi dan juga penguatan diplomasi perlindungan WNI terus ditingkatkan, sehingga negara dan juga bergerak cepat, responsif dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang melibatkan warga Indonesia di luar negeri. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan masih tergantung infrastruktur asing. Pemerintah harus perkuat kedaulatan digital nasional, serta Budi Yuwandono apresiasi diplomasi Kemlu, bebaskan 9 warga negara Indonesia untuk misi kemanusiaan. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.